Novel audio Dokter Tanpa Tanding Yekui ke-1620 sampai ke-2621. Setelah Yekui mencubit jimat pedang, kegelisahan dan tekanan asli di dalam hatinya langsung tersapu saat dia melihat ke arah Biksu Suci Gunung Roh dan senyum cerah muncul di wajahnya. Biksu Suci Gunung Roh melirik New Dali dan menatap Yekui dan tertawa. Apa, berpikir bahwa kamu bisa berurusan denganku hanya karena kamu datang dengan seorang penolong? Cukup naif. Bukannya aku berbicara besar, penolong seperti itu, bahkan jika 101 orang datang, mereka tidak akan pantas untukku. Ketika New Dali mendengar ini, dia sangat marah, menunjuk ke arah Biksu Suci Gunung Roh dan mengutuk, "Keledai botak tua, sombong di depanku. Hati-hati, aku akan memukulmu sampai bonyok dengan satu pukulan." "Memukulku sampai bonyok? Hahaha." Biksu Suci Gunung Roh tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak memasukkan ancaman New Dali ke dalam hatinya, lalu mencibir, "Orang geblek yang berpikiran sederhana, orang geblek berkaki empat, beraninya mereka mengoceh di depanku, benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Namun, aku tetap senang melihatmu. Lagi pula, setelah hidup bertahun-tahun, aku belum pernah merasakan seperti apa rasanya sapi dewa 5 warna." Mendengar kata-kata itu, hati New Dali terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia diperlihatkan wujud aslinya setelah mengubah wajahnya. New Dali melihat lebih dalam pada Biksu Suci Gunung Roh, dan dia terkejut menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui kultivasi pihak lain. Pada saat ini, di mata New Dali, Biksu Suci Gunung Roh seperti di pinggir jurang, begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Kultivator yang tak tertandingi. New Dali mengepalkan tinjunya, saraf tubuhnya menegang. Matanya menatap Biksu Suci Gunung Roh dengan tatapan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang hebat. Hehehe, Biksu Suci Gunung Roh menyadari tindakannya dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju dan rapi. Keringat dingin mengalir dari New Dali. Dia hanya merasakan senyuman Biksu Suci Gunung Roh, seolah-olah itu adalah senyuman dewa kematian, membuat orang jatuh ke neraka dan merinding. New Dali dengan cepat melirik rubah putih kecil dan Kaisar Zhou Agung dan yang lainnya, dan hatinya tenggelam dengan keras ketika dia melihat mereka semua ditekan. Keledai botak tua ini sangat kuat, sebenarnya mampu menekan penguasa negara dan Raja Zhou Agung, sangat kuat. Hanya untuk mendengar Biksu Suci Gunung Roh berkata kepada New Dali, "Aku telah mendengar bahwa klan sapi suci 5 warna, terlahir geblek, bagi Anda untuk dapat berkultivasi ke alam hari ini, tampaknya membutuhkan usaha yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa Anda memiliki pikiran yang tangguh. Sapi suci 5 warna di alammu sangat langka, kurasa kamu satu-satunya di seluruh klan iblis, kan? Aku memiliki hati yang baik dan tidak suka membunuh, pada saat yang sama, mengingat tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, oleh karena itu bagimu aku bisa menjadi lunak. Jika Anda bersedia mengikuti aku dan menjadi tunggangan saya, maka aku tidak hanya dapat membiarkan Anda hidup, di masa depan, ketika aku terbukti menjadi raja, aku juga dapat menyegel Anda sebagai raja segala binatang, sehingga semua binatang ilahi di dunia akan tunduk kepada Anda. Bagaimana? Apakah kamu bersedia mengikuti ayahku?" Biksu Suci Gunung Roh memandang New Dali sambil tersenyum. Siapa yang tahu, karena ranting zaitun yang dia buang, New Dali tidak hanya tidak memiliki detak jantung, tetapi sebaliknya, dia menangis. "Semprul kamu, jangan pernah melihat barang seperti apa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku mengikutimu. Buktikan dirimu sebagai seorang raja. Dasar kutu kupret. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang menjadi seorang raja ketika Anda bahkan tidak memiliki isi di kepala?" Senyum di wajah Biksu Suci Gunung Roh menjadi kaku dan digantikan oleh wajah besi. Kata-kata New Dali dapat digambarkan terlalu menyakitkan dan sangat menghina. Aturan mana yang mengatakan bahwa seseorang harus memiliki isi kepala untuk menyaksikan tahu untuk menjadi seorang raja? Itu terlalu menjengkelkan. Namun, New Dali terus mengutuk, "Saya akui, kultivasi Anda memang sangat kuat, dan saya tidak dapat melihat kedalaman Anda, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda akan dapat menyaksikan Tao menjadi seorang raja. Jangan lupa bahwa tuanku memiliki perawakan seorang raja besar, bakatnya jauh lebih kuat darimu. Juga, Anda sangat jelek, jika Anda dapat menyatakan sebagai raja, maka semua orang di seluruh dunia dapat menyatakan sebagai raja.
Biksu suci Gunung Roh tersenyum menghina dan bertanya, apakah Anda pernah menanam pohon? New Dali terdiam mendengar pertanyaan ini dan bahkan sedikit bingung, berpikir, apa gunanya menanam pohon? Selain itu, bahkan jika Anda ingin menanam pohon, iblis-iblis kecil itu juga yang menanamnya, yang mana giliran mereka untuk melakukannya secara pribadi. Sepertinya Anda belum pernah menanam pohon, maka aku akan memberitahu Anda tentang pengalaman menanam pohon. Biksu suci Gunung Roh berkata, ada beberapa pohon muda yang telah unggul sejak kecil, dengan batang lurus, tumbuh lebih cepat daripada semua pohon muda lainnya, dengan momentum pohon besar di langit, namun, angin akan menghancurkan kayu ketika kayu itu indah. Hanya karena ia tumbuh dengan cepat dan lebih tinggi dari semua pohon muda lainnya, ia langsung tumbang ketika badai dahsyat datang. Ada juga beberapa pohon muda, meskipun terlihat sangat lemah dan kurus ketika masih muda, dengan daun-daun yang layu, dan terlihat seperti tidak memiliki umur yang panjang, mereka ulet, dan setelah dibudidayakan dengan hati-hati, mereka terus tumbuh, menghalangi badai dahsyat, dan akhirnya berubah menjadi pohon surgawi. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa hanya pohon-pohon setinggi langit yang tumbuh dengan baik yang dapat menertawakan langit, sedangkan untuk pohon muda yang memiliki momentum yang baik tetapi belum tumbuh, mereka akan patah dengan patahan yang lembut. Apakah Anda mengerti apa arti aku? New Dali tidak cerdas, tidak geblek, dia pasti mendengar bahwa Biksu suci Gunung Roh menggunakan pohon itu sebagai metafora untuk orang-orang, dan baik di dalam maupun di luar kata-katanya, dia dipenuhi dengan ancaman yang kuat. New Dali memandang Biksu suci Gunung Roh dan berkata, saya tidak mengerti hal-hal yang Anda katakan, tetapi saya cukup mengagumi Anda, begitu banyak kata, tidak buruk untuk melafalkan tulisan suci. Mendengar kata-kata ini, Biksu suci Gunung Roh hampir mematahkan pertahanannya dan berkata dengan suara dingin, kalau begitu, Anda tidak akan mengikutiku. New Dali berkata, tidak ada kepala, apa yang membuat saya harus mengikutimu? Bagus, sangat bagus. Biksu suci Gunung Roh mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang memaksa, karena Anda tidak mau mengikuti aku, maka aku akan membantaimu. Tanpa menunggu Biksu suci Gunung Roh menyelesaikan kalimatnya, New Dali berkata kepada Ye Kui, lihat ini, guru, keledai botak tua ini tidak bisa berhenti berkicau. Carilah kematian. Biksu suci Gunung Roh sangat marah, tubuhnya melepaskan kesempatan membuni, dan matanya menatap New Dali seolah-olah itu adalah es dingin selama 10.001 tahun. Menurutnya, lembu dewa 5 warna yang berbicara dengannya seperti ini jelas mempermalukannya. Jika itu adalah seseorang yang berbicara dengan Biksu suci Gunung Roh seperti ini, dia mungkin masih bisa mengendalikan amarahnya, tetapi New Dali adalah seekor banteng, dan ini membuatnya tidak bisa bertahan. Binatang yang tidak tahu berterima kasih, kutu kupret kau. Saat kata-kata Biksu suci Gunung Roh jatuh, dia mengangkat telapak tangannya, dan dalam sekejap, telapak tangannya melepaskan cahaya Buddha yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang mencubit putaran matahari yang terik, bersinar terang. Dia yang belum menyerang, auranya yang kuat seperti gelombang kejut yang naik ke langit, mengaduk angin dan awan, dan bergemuruh ke segala arah dalam formasi pertempuran permaisuri agung. Untuk sesaat, semua orang memiliki perasaan menindas dari 10.000 kaki gunung yang menimpa mereka. New Dali menahan nafas dan mengepalkan tinjunya, matanya tidak berkedip saat dia menatap Biksu suci Gunung Roh, siap untuk menyerang untuk menemui musuh. Suasana saat itu sangat tegang. Saat dia menyaksikan, pertempuran besar sudah dekat, ketika tiba-tiba sebuah siluet masuk ke dalam formasi pertempuran permaisuri agung. Melihat Biksu suci Gunung Roh dan New Dali hendak bergerak, tiba-tiba sebuah siluet masuk ke dalam formasi pertempuran raja besar dan muncul di depan Ye Kui. Kong Tianxia. Pakaian kain di tubuh Kong Tianxia ternoda oleh debu, dan dengan wajah prihatin, dia bertanya, saudara Ye, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ye Kui bertanya, saudara Kong, di mana Ning An? Ning An akan segera datang. Begitu kata-kata Kong Tianxia jatuh, sebuah celah muncul di kehampaan di luar formasi pertempuran Raja Besar, diikuti oleh sosok gagah berani yang melangkah keluar dari celah itu, seperti bintang yang bersinar terang. Itu tidak lain adalah Ning An. Ning An bergerak ringan dengan langkah teratainya dan langsung muncul di depan Ye Kui, menatapnya dengan wajah lembut.
Ye Kui memperhatikan bahwa Ning An mengenakan baju besi, memegang pedang suci di tangannya, jubah merahnya berkibar tertiup angin, pakaian panglima tertinggi, sangat kontras dengan kelembutan di wajahnya. Chang Sheng, kau baik-baik saja? Ning An bertanya dengan lembut. Ye Kui tersenyum, aku baik-baik saja. Itu bagus. Ning An menghela nafas lega. Tanpa sepengetahuannya, Raja Chou Agung, yang ditekan di kejauhan, meneteskan darah di dalam hatinya saat mendengar dialog mereka. Ayah bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang ditekan, dan hanya memiliki umur panjang di matanya. Ini benar-benar kehidupan seorang wanita, sayang sekali. Di sisi lain, rubah putih kecil itu membuka sepasang mata yang indah dan melihat ke seluruh tubuh Ning An, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, seolah-olah ingin melihat ke dalam dirinya. Ning An berkata, setelah menerima transmisi Anda, kakak tertua dan saya segera bergegas, dan tentara sedang dalam perjalanan. Kalian semua ada di sini, bagaimana dengan Yanan Pass? Ye Kui bertanya. Kong Tianxia berkata, saudara Ye tidak perlu khawatir, tuanku ada di Yanan Pass aman. Masalah untukmu dan tuanmu, kata Ye Kui. Kong Tianxia berkata, saudara Ye, itu terlalu berlebihan. Hubungan seperti apa yang kita miliki dengan Ning An, bukankah benar untuk membantu? Ning An bertanya, Chang Sheng, di mana ayahku? Akhirnya mengingat ayahmu. Raja Chou Agung sangat terharu sampai-sampai dia hampir menangis. Ye Kui mengangkat tangannya dan menunjuk. Ning An mengikuti arah jari Ye Kui dan langsung melihat Raja Chou Agung yang tertekan, dan ekspresi terkejut menutupi wajahnya yang berbunga-bunga. Kemudian, Ning An melirik Linda Bird dan yang lainnya, dan sekarang mereka semua ditekan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia melihat rubah putih kecil dan beberapa tetua dari ras iblis. Beberapa tetua klan iblis, Ning An tidak terlalu memperhatikan, karena mereka adalah orang asing yang tidak dia kenali, tetapi dia tahu bahwa orang-orang ini tidak lemah. Tatapannya tertuju pada rubah putih kecil itu untuk waktu yang lama. Pada pandangan pertama rubah putih kecil itu, keheranan muncul di mata Ning An. Dia sendiri adalah kecantikan yang tak tertandingi, dan bahkan menduduki peringkat tinggi dalam daftar Heavenly Immortal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan wanita yang lebih cantik dari dirinya di sini. Secara khusus, wanita ini memiliki rasa rayuan alami tentang dirinya, mirip dengan seekor wanita rubah, sangat menggoda. Saat Ning An mengukur rubah putih kecil itu tersenyum pada Ning An dengan ramah, senyuman yang seperti bunga begonia yang sedang mekar penuh dengan gunung dan sungai yang kehilangan warnanya. Siapa wanita ini? Mengapa dia muncul di sini? Mengapa dia masih tersenyum padaku? Wanita itu sensitif, belum lagi pikiran Ning An sangat cerdas sehingga dia langsung merasakan bahwa wanita aneh yang cantik ini tidak berhubungan dengan Ye Kui. Namun, bukan ide yang baik baginya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan saat ini, jadi dia hanya mengangguk lembut pada rubah putih kecil itu sebagai salam. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tiger Firmament Pass kecil benar-benar telah melihat dua wanita cantik yang menakjubkan, sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia untuk aku. Tiba-tiba, tawa biksu suci Gunung Roh terdengar. Dia menatap Ning An seolah-olah serigala lapar telah melihat seekor anak domba, tidak menyembunyikan cahaya hijau di matanya. Jika aku tidak salah, Anda seharusnya Putri Ning An dari Chou Agung, bukan? Dikatakan bahwa Putri Ning An adalah kecantikan pertama Chou Agung, dengan bakat dan penampilan yang tak tertandingi, dan ketika saya melihatnya hari ini, namanya memang benar. Oh ya? Aku memperkenalkan diri saya berasal dari kuil suara Guntur Agung, mereka semua memanggil saya Biksu Suci Gunung Roh. Biksu Suci Gunung Roh berkata di sini, menoleh untuk melihat Raja Chou Agung yang tertindas, dan berkata, meskipun Anda sangat geblek, tetapi aku tidak keberatan memberi Anda kesempatan lagi untuk hidup, selama Anda menikahkan putri Anda dengan aku, semua peristiwa masa lalu tidak akan disalahkan. Selain itu, aku juga dapat membantumu menyatukan benua tengah dan menciptakan tujuan besar yang akan abadi selama 10.000 generasi. Bagaimana? Kata-kata Biksu Suci Gunung Roh disambut dengan kemarahan dari seluruh ruangan. Tidak tahu malu. Sebagai anggota klan Buddha, Anda benar-benar ingin mengambil seorang istri. Bisakah Anda melawan Buddha?
Putri Ning An sudah menikah dengan kakak laki-laki saya, jadi jangan bermimpi. Pendeta Tao yang malang tidak pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu selama perjalanannya. Keledai botak tua, mengapa kamu tidak pergi ke neraka? Ning An sangat marah sehingga dia mengumpat dengan marah dengan wajah merah, tidak tahu malu. Kong Tianxia mengikutinya dan mengumpat, memalukan sekali kamu sebagai seorang penganut Buddha. Ye Kui tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat saat dia mencengkeram jimat pedang di tangannya dengan erat. Di hadapan kutukan marah semua orang, Biksu Suci Gunung Roh tidak terkesan, sebaliknya, dia tertawa dan berkata, sering dikatakan bahwa setiap orang memiliki hati untuk mencintai keindahan. Meskipun penganut Tao yang malang itu adalah seorang penganut Buddha, kuil suara guntur agung kami berbeda dari kuil lainnya, para biksu juga dapat makan daging dan minum anggur, serta menikah dan memiliki anak. Aku selalu percaya bahwa hanya dengan mengalami semua makhluk dari debu merah, seseorang dapat benar-benar mencapai kemurnian 6 akar. Putri Ning An, penguasa 10.000 iblis, kalian berdua pikirkan baik-baik, hanya melayani tempat duduk ini yang merupakan pilihan terbaik untuk kalian. Suara rubah putih kecil itu lembut, tetapi luar biasa tegas, mengatakan, hidup adalah menjadi seseorang dari kehidupan abadi, mati adalah menjadi hantu kehidupan abadi. Ketika Ning An mendengar ini, dia melirik rubah putih kecil itu dengan heran. Jadi dia adalah penguasa kerajaan 10.000 iblis, tidak heran dia begitu cantik. Ning An bergumam di dalam hatinya dan berkata dengan lantang, saya sudah menjadi orang dari kehidupan abadi, dan saya tidak akan menikah dengan orang lain selain kehidupan abadi dalam kehidupan ini. Untuk bisa mendapatkan bantuanmu, Ye Changsheng adalah keberuntungan yang penuh nafsu, tapi sayang sekali, dia tidak diberkati untuk menikmatinya. Biksu Suci Gunung Roh berkata di sini dan tiba-tiba menyerang. Telapak tangannya seperti awan emas yang melewati kehampaan dan langsung menuju ke arah Ye Kui. Nyu Dali membuat gerakan pertama, melakukan tinju dewa yang kuat dan menabrak telapak tangan Biksu Suci Gunung Roh dengan keras. Begitu tinju dan telapak tangan bertabrakan, Nyu Dali terlempar ke udara. Pada saat itu, Kong Tianxia mengikutinya, menggunakan haoran zengkinya, berubah menjadi pedang panjang, dan menebas telapak tangan Biksu Suci Gunung Roh. Pedang panjang itu menebas punggung tangan Biksu Suci Gunung Roh, mengeluarkan serangkaian percikan api, dan di saat berikutnya, Kong Tianxia juga terbang keluar, menyemburkan semburan darah yang liar. Kurang lebih sama saja dengan kedatangan tuanmu, hanya kamu bahkan tidak dekat. Biksu Suci Gunung Roh melirik Kong Tianxia dengan jijai, dan telapak tangannya maju, meraih Ye Kui. Orang sombong tidak berumur panjang, keledai botak tua, kamu sudah sombong begitu lama, saatnya untuk pergi. Saat kata-kata Ye Kui jatuh, dia membuang jimat pedang di tangannya dengan segenap kekuatannya. Bersambung.